Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Wajib tahu, Allah janjikan rezeki melimpah pada golongan orang ini. Mungkin kita sering mendengar ungkapan rezeki di tangan Allah. Namun tak dipungkiri masih ada kekhawatiran saat memikirkan perkara rezeki, terlebih saat menjalani hidup sulit. Maka dari itu, pahami dulu hakikat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan agar lebih kuat dan tangguh menjalani cobaan. Berikut ada 5 golongan orang yang telah dijamin rezeki berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Orang yang bersyukur. Janganlah kita menyangka bahwa bersyukur itu hanya sekedar pujian dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan juga membuka pintu rezeki di dunia dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 145. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan kami beri ganjaran." Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini dengan membawakan riwayat dari Ibnu Ishaq. Maksudnya adalah karena bersyukur, Allah memberikan kebaikan yang dijanjikan di akhirat. 2. Orang yang gemar bersedekah. Seperti diketahui, sedekah merupakan amal soleh yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang yang bersedekah akan dibalas dengan balasan yang tak ternilai dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala balasan itu sama atau melebihi sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Di dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak." 3. Orang yang gemar berselawat. Abdul Malik berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sungguh saya telah memperbanyak berselawat kepadamu, lalu seberapa banyak saya jadikan selawat saya padamu di dalam doa saya?" Rasulullah SAW menjawab, "Terserah kamu, silakan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik." Ditanya bagaimana kalau setengahnya, Rasulullah SAW menjawab, "Silakan saja, dan jika ditambah maka akan lebih baik bagimu." Lalu ditanya lagi, bagaimana kalau 2/3-nya? Beliau menjawab, "Silakan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik." Abdul Malik berkata akan menunjukkan salawat kepada Rasulullah pada semua waktu. Beliau menjawab, "Kalau begitu, maka akan dicukupkan semua keinginanmu dan dosamu akan diampuni." 4. Orang yang gemar beristighfar. Dari Ali bin Abi Thalib berpesan, jika rezeki dari Allah terlambat, maka beristighfarlah kepada Allah dan mohonlah semoga Allah melapangkan rezeki. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah mengubah setiap kesedihannya menjadi kegembiraan." Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi dari setiap kesempitan atau kesulitan, lalu menganugerahkan rezeki dari orang yang tiada disangka-sangkanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. 5. Salat tahajud dan salat duha. Biasanya, salat tahajud merupakan salat yang sangat dianjurkan karena dikerjakan di waktu malam hari. Rasulullah SAW kerap melakukan salat malam ini yang menyimpan banyak anugerah. Di dalam surah Al-Isra ayat 79 menyebutkan bahwa orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diangkat di tempat yang terpuji. Kemudian sholat duha selalu diidentikan dengan pembuka rezeki. Pengerjaan sholat ini memang di saat orang-orang sibuk bekerja agar rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sepantasnya kita istiqomah untuk melaksanakan sholat duha. Ustadz Adi Hidayat mengatakan pintu rezeki akan terbuka lebar bila memberi. Ustadz Adi Hidayat mengatakan pintu rezeki akan terbuka lebar bila memberi sedekah. Siapa itu? Banyak orang menginginkan rezeki yang berlimpah. Setiap orang pasti ingin mendapatkan rezeki untuk mencukupi kebutuhan hidup. Untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah perlu adanya usaha sekaligus doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar dilimpahkan rezeki. Dalam kesempatan ini, Ustadz Adi Hidayat beberkan cara jitu untuk membuka pintu rezeki.
Salah satu caranya, usahakan langsung beri sedekah terbaik kepada orang ini agar mendapat rezeki berlimpah yang akan mengejar-ngejar. Sedekah termasuk amalan mulia yang bahkan Allah janjikan beragam keistimewaan bagi siapapun yang mau melakukannya. Amalan sedekah ini menjadi sebuah bukti bahwa umat Islam dalam hidupnya di dunia mengedepankan keikhlasan untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah. Selain itu, sedekah juga dapat melatih jiwa kepedulian terhadap sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kehidupan orang-orang yang rajin sedekah, jauh dari yang namanya kemiskinan karena rezeki justru akan terus mengejar-ngejar. Menurut Ustadz Adi Hidayat yang diunggah dalam video podcast pada kanal YouTube Suara Jendela Islam, pendakwah ini juga mengabarkan tentang keutamaan sedekah. Berkaitan dengan sedekah, Ustadz Adi Hidayat mengingatkan kaidah utama dalam bersedekah, yaitu sebaiknya memberikan apa yang terbaik. Katakan kalau mau infak mesti yang paling bagus, ini kaidah pertama, jelas Ustadz Adi Hidayat dalam video pada kanal YouTube Suara Jendela Islam. Jangan sampai bersedekah dengan apa yang tidak disukai. Jangan kamu infak yang kamu tidak suka, melihatnya saja kamu gak suka, dikasih orang, kata Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat kemudian menyampaikan bahwa setidaknya ada 5 golongan orang yang layak untuk diberikan sedekah. Bahkan salah satu di antaranya ada yang paling utama dan bisa menjadi sebab rezeki deras serta doa cepat dikabulkan. Siapakah mereka? Ternyata yang paling utama untuk diberikan sedekah menurut Ustadz Adi Hidayat adalah orang tua. Orang tua ini gak pernah minta, jarang sekali, tapi kita mesti paham, kata Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat mengungkapkan ada keistimewaan luar biasa yang akan didapatkan jika bersedia memberi sedekah kepada orang tua. Demi Allah saya katakan, bukan cuma mendapatkan lipatan pahala kalikan 700, tapi ridho Allah turun ke tempat Anda pada saat itu, ungkap Ustadz Adi Hidayat. Kalau ridho sudah turun, semua doa yang Anda minta minimal akan langsung dijawab pada saat itu. Lanjutnya, jika sudah mendapatkan ridho Allah dan jaminan doa langsung dijawab, maka permintaan apapun selama itu sifatnya baik akan selalu dikabulkan. Mau minta rezeki berlimpah, kesehatan, kekayaan, pekerjaan, dan lain sebagainya atas izin Allah akan langsung dikabulkan. Kalau urusan dengan orang tua, udah gak usah mikir. Kalaupun gak ada ya katakan insya Allah berusaha dulu, terang Ustadz Adi Hidayat. Begitu Anda dapatkan sebagaimana orang tua mengusahakan hidup Anda dulu, maka pahala dilipat gandakan, ridho turun, sambungnya. Adapun 5 ciri-ciri orang yang ahli sedekah namun dilempar ke neraka, simak penjelasannya berikut. Semua umat muslim melakukan sedekah pasti mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada orang yang melakukan sedekah tetapi tidak mendapatkan pahala dan ridho sang pencipta langit dan bumi. Bahkan sampai ada yang dimasukkan ke neraka. Hal itu disebabkan karena kesalahan dan ketidaktahuan tentang fadilah dari melaksanakan sedekah. Lantas apa saja kesalahan yang sering dikerjakan saat bersedekah hingga dilempar ke neraka? 1. Mencari pujian dari orang lain. Hal ini mungkin masih banyak ditemukan pada masyarakat, yakni bersedekah, tapi dengan niat pamrih kepada orang lain. Apabila niat kita bersedekah hanya untuk mencari pujian orang lain, maka tidak akan mendapatkan pahala dari sedekah itu. Rasulullah SAW pernah bersabda, berikutnya yang diadili adalah orang yang diberi kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya. Ia pun mengakuinya. Allah bertanya, apa yang kau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai. Aku melakukan semata-mata karena engkau. Allah berfirman, engkau dusta, engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan, dan memang yang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa orang-orang yang bersedekah hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain dan bukan karena ingin mencari ridho dari Allah, maka orang tersebut akan diseret dan dilempar oleh malaikat ke neraka. 2. Menunggu sedekah. Nikmat sehat dan kelapangan rezeki merupakan salah satu nikmat yang sering dilalaikan. Dari nikmat sehat inilah manusia bisa mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah kepada hambanya. Dan apabila sudah mendapatkan rezeki, terkadang orang tersebut menunda atau bahkan lalai untuk berbuat baik. Salah satunya adalah untuk bersedekah. Karena dari rezeki yang manusia dapat, ada hak dari orang-orang yang kurang mampu untuk kita berikan sedekah. Jika tidak memberikan atau menunda untuk bersedekah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunda rezeki yang datang kepada orang tersebut. Bahkan bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala pencabut nikmat sehat untuk sementara dan diberi peringatan untuk bersedekah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdal?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah ketika masih dalam keadaan sehat lagi kaya, sangat ingin menjadi kaya dan khawatir miskin. Jangan kau tunda hingga ruh sudah sampai di kerongkongan, baru berpesan untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian. Padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan,
Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, tidak sedekah dari orang terdekat terlebih dahulu. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 215, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah apa saja harta yang kamu nafkahkan. Hendaklah diberikan kepada ibu, bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah akan mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya sedekah kepada orang miskin pahalanya 1 sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat pahalanya 2, yaitu pahala sedekah dan pahala menjalin hubungan kekerabatan. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah. 4. Perhitungan dalam sedekah. Rasulullah SAW pernah bersabda, bersedekahlah kamu dan jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu, dan jangan kikir karena Allah akan kikir pula kepadamu. Hadis riwayat Muslim. 5. Mengungkit sedekah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Dari ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa sangat tidak dianjurkan untuk mengungkit-ungkit sedekah yang sudah kita berikan kepada orang lain. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.